Oke, sahabat trader, jumpa lagi dengan saya di channel Trading Sehat, channel para pemula dan trade smart. Biasanya walaupun nggak terlalu sering, saya tuh kalau bikin video hari ini saya uploadnya besok, gitu ya. 50-50 lah, 50% hari ini bikin video trading sambil trading ya. Hari ini langsung di-upload 50%-nya. Itu saya uploadnya esok harinya seperti itu ya. Terus saya lolos kampret. Oke. Saya nerusin saldo yang kemarin ya, yang modal cuma sisa WD cuma 130 ya. Tadi sudah profit kembali ya. Ini barusan loss. Oke. Kedua nih. Di sini ada titik tekanan ya, pantesan ya, wajar. Nggak lihat saya, ini ada titik nih, sumbu tekanan ya, pantesan naik ya. Tenggorokan lagi nggak enak nih, suaranya berubah makanya. Oke, pantesan naik ya, di sini ada titik ya tekanan, tapi saya sikat di sini ya. Tapi jangan ditiru ya, kalau nilai kembali tetap dia langsung profit separuh. Oke, profit separuh. Kenapa saya tetap open sell? Karena di sini masih ada kekuatan turun ya. Di sini masih ada kekuatan turun dua ini, walaupun nggak begitu kuat. Oke, sahabat trader, buat trader pemula kembali lagi saya sampaikan ya, saya cuma menyampaikan, memberi saran ya, diterima syukur, enggak ya nggak apa-apa seperti itu. Jadi kalau nggak dapat sliding, aduh, loss lah kita nih. Dari salah analisa ya, nggak ngelihat ada sumbu titik sumbu tekanan. Oke, di USD BDT saya coba ya. Oh ya, ini akun atau domain baru dari resmi dari Quotek ya, buat Indonesia. Jadi nggak perlu VPN, saya rubah jadi domain barunya Quotek. Dan sudah saya share di grup ya, sahabat trader. Oke. Ya, kembali lagi ya, saya sampaikan untuk para trader pemula yang baru terjun atau yang sudah lama tapi masih sering loss ya karena emosi. Saya cuma menyarankan kalau modal kecil ya, itu OP-nya cukup 14.000 atau 15.000 ya. Cukup 14.000. Jika loss, K1-nya itu cukup dikali 2, itu masih untung kok walaupun tipis. Kalau loss juga di K3-nya itu dikali 4 ya, 15.000 kali 4. Itu kalau marketnya 90% masih untung 9.000 lebih. Kalau masalah 9.000 lebih, seperti itu ya. Jadi tetap profit kok. Kalau misalnya loss juga, jadi nggak langsung habis, kita masih ada sisa modal ya. Jadi ditambah, kita tambah aja OP pertama itu 15.000 misalnya, ditambah misalnya loss ditambah 30 baru 45 ya. Kemudian loss lagi ditambah 60 ya, berarti berapa tuh? 45 tambah 60 berarti 105 ya, harus 105.000 seperti itu. Berarti masih ada modal, masih ada sisa modal, masih bisa bangkit. Kalau misalnya langsung K1 atau K2 nya besar, itu langsung habis ya, karena teknik itu nggak ada yang 100%, maksimal itu 95%. Kalau nggak ada yang ngaku 100% itu bohong, nggak usah dipercaya, itu bullshit ya, bohong. Nah, karena si teknik ini maksimal akurasinya cuma 95%, berarti kan masih ada 5% yang kemungkinan bisa saja 5% itu terjadi seperti itu. Jadi kita buat antisipasi aja. Kalau buat yang sudah profesional, yang sudah mengerti ya terserah, seperti itu, nggak masalah ya. Oke, kita di sini coba lihat harga dulu sih, masih sedikit, tapi di sini turun.
sini turun, di sini lemah naik turun, di sini kayaknya lebih panjang semua bawah. Saya kalau nggak pakai kacamata kurang jelas nih. Jadi naik, lemah, turun. Kalau di sini ada support, dia mau ngejar support rendah kayaknya ya. Bisa jadi dia koreksi dulu hijau karena masih ada kekuatan sedikit untuk naik. Seperti itu ya. Modut dulu, modut. Dia mengejar support terendah ya. Oke, kita profit ya. Apa kena sliding enggak ya? Oke, kita profit seperti itu ya sahabat trader. Jadi kalau ada yang mengajarkan K1 sekian, lebih dari 2 atau lebih dari 3, terus K2 nya lebih dari 4, lebih dari 5, itu jangan diturutin lah kalau modal kecil, bahaya. Karena sekali lagi teknik yang paling akurat pun itu masih ada celah untuk loss. 95% itu masih ada 5% ya lossnya. Jadi 5%-nya itu bisa terjadi seperti itu sahabat trader ya. Saya mengajarkan atau memberi info seperti ini karena saya sudah pernah ngalamin ya. Dan ketika saya mengikuti money management yang baik seperti itu, nggak nafsu untuk cepat dapat untung ya, alhamdulillah saya bisa rintis dari modal kecil 1 juta ya, bisa profit alhamdulillah, bisa menghidupi keluarga sehari-hari. Bukannya saya sombong ya sahabat trader, bisa nanti kalau nggak percaya tanya saya, nanti saya buktikan ya. Saya dulu tuh pekerja kantoran sahabat trader, saya pekerja kantoran dan jabatan saya lumayan tinggi. Jabatan saya itu building manager ya, jadi pimpinan tertinggi di suatu gedung, pengelola gedung ya, pimpinan tertinggi di suatu gedung. Tapi saya resign ya. Oke, setelah ini kita naik ya. Saya resign karena membela anak buah sahabat trader. Ini saya jadi cerita ya. Saya membela anak buah saya kan ratusan ya. Anak buah itu security, housekeeping, semuanya itu anak buah saya. Terus engineering, staf-staf kantor itu orang keuangan, orang gudang, orang purchasing, itu office boy itu anak buah saya, di bawah saya lah. Nah, ada teknisi yang difitnah 4 orang seperti itu. Nah, di situ saya bela ya, aduh telat saya. Banyakkan ngoceh. Ini masih ada kekuatan untuk turun dulu ya. Dia masih ada kekuatan sedikit untuk turun dulu ya. Ini nih, naik lemah turun ya. Dan ini, jadi dia kemungkinan merah dulu, apa-apa lah. Dia masih ada kekuatan untuk turun sedikit. Oke, udah menyentuh support ya. Jangan lupa dilihat support dan resisten juga ya sahabat trader. Oke, saya lanjut. Jadi di situ saya membela anak buah yang fitnah. Kalau di gedung itu kan, kalau engineering kan nggak boleh apa? Aduh telat lagi. Nggak boleh obyekan, nggak boleh bisnis di luar perusahaan. Itu. Jadi, ada laporan dari kantor pusat ke 4 orang ini bisnis di luar dari kantor gitu. Jadi perusahaan membuat perusahaan di dalam perusahaan. Padahal 4 orang ini saya tahu persis karena tiap hari itu ketemu saya. Mereka orang-orang yang jujur. Dan demi membela mereka, akhirnya saya yang resign ya. Karena saya nggak mau memecat orang yang nggak bersalah seperti itu. Saya nggak mau memecat orang yang nggak bersalah. Aduh, dia masih kuat betul dia. Gak apa-apa. Oh ya, dia tetap naik tapi tipis ya. Tetap naik tapi tipis. Oke. Jadi doji seperti itu ya. Di sini kemungkinan ada. Oh iya, dia support become resisten ya. Di sini di K1-nya naik ya. Saya nggak ini lagi. Di K2-nya ya. K2-nya malah dia naik ya. Oke. Sini saya dari sini tuh loss, nggak apa-apa kita balikin ya. Terjadi doji malah. Oke, ini kalau trading sambil ngoceh-ngoceh gini nggak fokus ya. Nggak apa-apa. Kalau uang modal cuma 130.000 kemarin. Ini saya profit dari keuntungan. Trading dari keuntungan. Ya, saya di situ akhirnya resign. Belum lama kok saya resign. Dan anak buah saya juga karena merasa berutang budi, mereka juga ikut resign akhirnya seperti itu ya. Mereka ikut resign akhirnya. Padahal saya udah larang ya, nggak boleh ikut resign, tapi mereka
sangat cinta sama saya, suka sama saya, mereka juga resign. Oke, harus ini merah nih ya. Nah, ya merah dulu. Paling enggak kalau yang atasnya dapat sumbu ya. Sini sepertinya ada menjauh di sana. Oh, di sini ada resisten ya. Di sini ada resisten, hitam tadi ada resisten, di sini ada support hitam resisten. Makanya dia tetap mau turun. Oke, nggak apa-apa. Nggak fokus karena sambil ngoceh ya. Oke. Oh, ini ternyata lebih panjang bawah ya. Lebih panjang bawah. Tinggal 431. Ini yang 5% ini ya. Nah ini masih di sini deh. Ini naik trennya sebenarnya. Oke. Ya, turun tapi lemah naik, turun tapi lemah naik ya. Ini sih pasti naik nih. Tapi nggak fokus. Oke, akhirnya jadi seperti itu sahabat trader. Akhirnya resign. Kebetulan waktu kerja itu saya juga terus belajar. Saya pulang jam kantor itu jam 5 ya. Pulang kantor jam 5, tapi saya pulang sampai jam 11 ya. 11 malam. Karena saya belajar trading. Kebetulan kan di kantor wifi-nya gratis ya. Saya manfaatin dari situ. Gak masalah. Akhirnya dari situ saya belajar sampai dulu saya banyak uang, gaji lumayan besar ya. Belum terlalu ngerti, saya asal trading ya, ikutin nafsu, begitu loss kompensasinya besar ya, akhirnya ya rungkad tuh, karena nggak bisa ngontrol, nggak ada manajemen, emosinya masih tinggi ya, seperti itu. Dia udah naik duluan ya. Oke, apa-apa. Nah, resisten. Kalau di market begini biasanya sebelum naik dia turun dulu. Kalau ada resisten ya. Artinya tuh kan mau longsor kan dia. Tuh mau longsor dia. Tuh kebiasaan market begitu. Setelah ini baru dia naik. Karena marketnya seperti ini. Nanti saya jelaskan kalau yang sudah ikut edukasi. Nanti saya jelaskan kenapa bisa seperti ini. Jadi saya mencontohkan ya. Ya, dia lebih kuat ya, buat menghajar. Oh, lebih kuat ya, ya, dia lebih kuat. Terjadi terbentuk doji ya, tetap profit. Untuk doji. Oke, ya akhirnya setiap loss emosi saya, WD saya depo lagi, ya, habis gede, tapi tetap saya ulang kesalahan yang sama. Saya tetap terus mengulang kesalahan yang sama. Akhirnya ya nggak pernah konsisten. Nah, akhirnya saya mikir kalau begitu saya bisa habis duit. Akhirnya saya mikir, wah, saya belajar sudah, bahkan saya sudah sering-sering ikut seminar ya, seminar yang berbayar yang mahal ya, sahabat trader, karena saya pengen bisa. Saya sudah ikut seminar yang mahal, edukasi yang lumayan mahal lah, sudah ikut saya di situ. Tapi kebanyakan kalau untuk edukasi saham, forex seperti itu dia lebih banyak ke indikator sama ini ya, sama resisten sama support ya. Mereka seperti itu, jadi kebiasaan market. Jadi untuk detail bentuk-bentuk candle mereka nggak dipelajari, maksudnya nggak diajarkan. Paling cuma Marubozu seperti itu ya, terus hammer seperti itu, ketemunya dengan candle apa, harus kemana arahnya, cuma seperti itu. Tapi untuk detail-detail bentuk candle, pembawa arah harga itu nggak dijelaskan, seperti itu nggak dijelaskan ya. Makanya saya nggak ada apa di situ. Kalau begitu caranya ya susah, nunggu momen kelamaan menurut saya. Akhirnya ya saya juga belajar juga sama beberapa mentor yang udah lama ya, tua ya, ke mentor binary option yang udah umur ya, udah lumayan pengalaman ya, sepuh ya. Nah dari situ mereka juga
Mereka mengajarkan candlestick ya, mengajarkan, cuma nggak detail, ya. Nggak detail seperti itu. Akhirnya saya nggak puas, saya keluarlah dari grup profesional seperti itu. Saya riset sendiri, itu malam, saya kalau riset itu malam karena sepi, enak, tenang ya, ruangan ber AC, pikiran tenang, ada kopi. Kadang-kadang office boy saya ajak lembur, saya bayar beda ya, dia mau tambahan uangnya, itu waktu masih kerja ya seperti itu. Nah disitulah saya menemukan banyak teknik strategi yang belum secara detail disampaikan oleh mentor-mentor yang selama ini saya belajar seperti itu. Saya berpikir wah ternyata begini, oh ternyata begini. Dan market itu probabilitas ya, bisa berubah-ubah. Jadi harus ada apa namanya, penemuan baru ya seperti itu. Oke, ini saya sengaja ini sebetulnya khusus untuk saya berbagi pengalaman ya, bukan di tradingnya ya. Kalau tradingnya nggak masalah, nggak fokus juga ya, karena ini udah keuntungan kemarin ya. Jadi saya berbagi pengalaman aja. Dari situlah saya belajar, oh ternyata begini. Mulailah saya bikin jurnal trading, mulailah saya bikin manajemen resiko, mulailah saya bikin money management ya seperti itu. Jadi ada manajemen resiko, ada money management, ada jurnal trading. Nanti bagi yang sudah ikut kelas trading akan saya bagikan ya, nanti akan saya bagikan jurnal tradingnya, contohnya seperti apa, terus resiko tradingnya seperti apa ya, terus money managementnya seperti apa. Tapi yang paling sering saya gunakan sih yang jurnal trading ya, jurnal trading. Jadi sehari misalnya saya trading 3 kali ya. Dulu tuh awal-awal akhirnya saya menemukan teknik sendiri ya. Saya backtest berbulan-bulan. Saya backtest pertama, wah gila profit terus nih. Profit terus, saya bilang kan, wah mantap juga nih. Saya backtest berkali, oke. Akhirnya saya ke akun real dan profit. Tapi saya nggak nafsu. Tetap saya gunakan money management. Saya gunakan jurnal trading saya buat 3 sesi. Saya waktu itu modal pertama untuk setelah saya belajar ya, setelah saya mengerti, saya 1 juta lebih lah kalau salah, 1 juta lebih. Nah disitulah saya mulai trading sehat ya, saya nggak barbar. Jadi ketika open pertama loss, saya cuma kali 2 ya. Open ke 1 loss, saya cuma kali 4. Yang penting balik modal walau sedikit, keuntungannya kita bisa cari di trading selanjutnya seperti itu. Saya nggak mau ketika saya barbar waktu itu ya, awal-awal ketika saya barbar waktu itu modal saya langsung habis begitu, kompensasi ya. Nah dari situlah, nah setelah saya yakin bahwa sudah berapa tahun ya trader saya konsisten, tiap hari profit, tiap kali saya mau trading profit. Nah akhirnya semuanya saya berani barbar, dan saya udah punya modal cadangan dari keuntungan ya, modal cadangan dari keuntungan seperti itu ya sahabat trader. Oke, kini kita up ya terus ya. Ini juga telat ya, mau nambah tapi ada resisten, tapi nggak apa-apa lah. Ya sahabat trader, kebetulan ini udah zuhur ya sahabat trader. Ini zuhur, di sini zuhur ya. Jadi saya no komen dulu ya, setelah azan selesai baru saya komen. Di sini naik, di sini lemah turun naik, tapi di sini masih ada kekuatan turun ya. Akhirnya dia turun dulu 1 dan naiknya 2 seperti itu. Masih ada resisten ya. Wah telat nanti selesai ya. Setelah bikin konten selesai ya, setelah macam-macam selesai nanti itu selesai. Kali ini pasti profit ya. Nanti bagi ya kan saya nggak komen dulu ya, dulu deh.
Oke, sahabat trader, ajaran sudah selesai ya. Nanti kita trade eskalasinya setelah bikin videonya selesai ya. Oke, setelah itu akhirnya saya profit konsisten sahabat trader ya. Karena saya konsisten pakai pakai metode yang saya buat, dan itu sebenarnya sudah semua trader profesional sudah menggunakannya seperti itu. Jadi saya minta saran saya, ini cuma saran ya, kalau ada orang atau mentor yang nggak benar, yang menurut kompensasinya besar, itu jangan mau deh, saya bilangin. Karena yang 5% itu ya, itu bisa saja terjadi ya, seperti itu. Oke. Jadi saya setelah resign itu fokus, akhirnya saya, wah gimana ya, saya kayaknya harus berbagi ilmu nih ke para trader pemula, kasihan mereka, mungkin nasibnya sama seperti saya dulu, saya pikir. Itu pun bagi yang mau, oke lah, nanti urusan banyak yang mau mengikuti teknik saya atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, seperti itu ya. Jadi kalau untuk teknik SK kecil 5 ini saya jor-joran secara detail menjelaskan ya, untuk teknik baca candlenya, tapi unsur-unsur lainnya yang mendukung dia segala macam, kok informasi dan kuatannya naik tapi masih turun, profitnya di K1 atau K2, itu pasti ada sebabnya, dan nanti saya jelaskan ya, untuk member kelas saya akan saya jelaskan seperti itu. Ini setelah ini kita buy ya. Di sini juga dia menyentuh support ya. Hal-hal seperti ini harus perhatikan juga ya sahabat, selain teknik yang kita gunakan. Seret. Jadi ya, mudah-mudahan sahabat trader bisa mengambil yang baik ya, bisa mengambil yang baik dari channel saya. Yang buruk jangan, barbarnya jangan. Saya barbar karena insya Allah sudah mengerti saya akan profit ya. Seperti itu. Oh, jadi doji ya, tapi tetap profit, apa yang atas nggak kena, cuma sebagian kecil. Oke, naik, tetap naik ya. Saya ganti market, ini panjang sekali sudah ya, tapi ya apa-apa ya sahabat trader, untuk berbagi pengalamannya aja. Saya ganti 13.000 deh. Jadi saya lebih fokus untuk berbagi pengalaman ya sahabat trader, jadi bukan fokus ke tradingnya ya. Oke, kita entry sell. Ini dia mau berbalik arah ya, mau naik ya. Jadi kekuatan naiknya juga hampir seimbang ya, informasi turunnya. Ya, tetap profit ya. Ada juga yang loss bagian kecil, udah 1 juta lebih ya. Sepertinya dia akan seperti ini ya bentuknya, semakin menurun. Jadi dia pasti turun ya, dia pasti turun karena dia udah gak kuat naik, ditambah ada resisten seperti itu.
dan dia juga mau membentuk penurunan. Oke, udah sekitar 261 ya. Oke, sambil ngoceh pun walaupun nggak terlalu fokus ya, tetap bisa profit karena udah ngerti. Saya udah ngerti, begitu saya udah ngerti akan kembali modal saya barbar. Tapi kalau yang masih mulai jangan diikuti, jangan ditiru ya. Oke, kita cari market lagi. Terlalu panjang jadinya ya video ini. Oke, kita lihat apakah searah. Oh, searah nih. Itu kuat naik ya, nggak koreksi dulu. Seret deh, kalau jadinya tipis ya loss. Memang jauh di sana pasti ada resisten. Oke, saya boom ya di sini. Ada seret lele, banyak keseret. Tapi dia akan panjang kalau nggak salah nih. Inilah ya, walaupun kita nggak terlalu fokus, kalau kita sudah mengerti arah market ya tetap profit. Tetap profit. Jadi saya minta atau kepada teman-teman ya, khususnya bagi pemula ya, kontrol diri aja ya. Kalau mau profit konsisten, kontrol diri ya, seperti itu. Karena sebagus-bagusnya teknik atau strategi itu nggak ada yang 100%. Sekali lagi itu berkali-kali saya kasih tahu. Sebagus-bagusnya strategi atau teknik itu nggak ada yang 100% ya. Tidak ada yang 100%. Ya. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أقول الصلاة أقام الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, sekali lagi saya kasih tahu ya, video ini khusus untuk sharing ya sahabat, bukan untuk trading. Kalau trading tadi cuma sambilan aja, jadi nggak terlalu fokus juga, walaupun ujung-ujungnya tetap profit ya. Kemarin modal 130.000, lalu kemarin saya tradingkan menjadi 1.360.000 dan sekarang sudah 1.611.000 ya, tetap profit ya sahabat trader. Oke sahabat trader, barbar saya jangan ikutin saja yang baik-baik ya sahabat trader. Bagi nanti teman-teman yang sudah masuk ke kelas edukasi akan saya kasih tahu ya kenapa kekuatannya itu naik tapi masih ada di C5 masih turun ya, kenapa, tapi di K1 dan K2 nya baru naik. Nanti saya kasih tahu ya rahasianya seperti itu ya. Oke sahabat trader, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin edukasi silahkan hubungi link telegram saya ya sahabat trader. Sekali lagi bagi yang mau ke akun real harus menguasai dulu, terus usahakan kumpulkan modal dulu agar ideal ya. Jangan modal kecil apalagi masih pemula ya sahabat trader. Paling nggak 200 untuk uji coba, itu pun bagi yang maksud saya 1 juta. Paling nggak 1 juta bagi yang ingin uji coba di akun real yang sudah menguasai ya, itu pertama ya. Kalau sudah merasa wah udah konsisten profitnya ya, itu terserah lah ya. Oke sahabat trader, saya rasa cukup, udah 44 menit, walah panjang bener. Oke, mudah-mudahan sahabat trader cepat bisa ya, cepat mampu untuk jadi solo trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.